Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, berasal dari Prodi Tadris IPSA, mata kuliah Landasan Pendidikan IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian landasan filosofis. Landasan dapat diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Istilah landasan dapat diartikan juga sebagai fondasi, dan mengacu arti dari istilah tersebut dapat dipahami bahwa landasan adalah suatu pijakan, titik tumpuh atau titik tolak, suatu fondasi dari berdirinya sesuatu hal. Kata filosofis terbentuk dari dua kata dari kata bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, filosofis dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Secara maknawi, filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Selanjutnya yaitu landasan filosofis pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan dedikasi atau dijabarkan dari suatu sistem filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Landasan filosofis pendidikan tidak berisi konsep-konsep tentang pendidikan yang apa adanya, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan. Dalam landasan filosofis pendidikan juga terdapat aliran pemikiran. Hal ini muncul sebagai implikasi dari aliran-aliran yang dapat dalam filsafat, sehingga dalam landasan filosofis pendidikan dikenal dengan adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Selanjutnya yaitu aliran-aliran filosofis pendidikan. Yang pertama, filsafat pendidikan idealisme. Plato adalah tokoh pertama yang mencetuskan ide idealisme. Einstein menyatakan bahwa idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagunkan jiwa. Idealisme memandang realitas sebagai hal yang ada dalam kehidupan alam, bukanlah suatu kebenaran yang hakiki, melainkan hanya sebatas gambaran dari ide-ide yang ada di dalam jiwa manusia. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide, bahwa ide-ide ada sebelum keberadaan sesuatu yang lain, bahwa ide-ide merupakan dasar dari keadaan tertentu. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme juga mengatakan bahwa akal itulah yang real. Konsep umum filsafat idealisme yang pertama yaitu metafisika idealisme. Para filosof idealisme mengklaim bahwa realitas pada hakikatnya bersifat spiritual. Yang kedua yaitu manusia. Manusia adalah makhluk spiritual, makhluk berpikir, memiliki tujuan hidup dan hidup di dunia dengan suatu aturan dan moral yang jelas. Yang ketiga yaitu epistemolog idealisme. Pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali atau berpikir melalui intuisi. Yang keempat yaitu aksiologi idealisme. Manusia diperintahkan oleh nilai moral yang imperatif
yang bersumber dari realitas yang absolut. Yang kedua yaitu filsafat pendidikan realisme. Gagasan realisme terlacak dimulai sebelum periode abad Masehi dimulai, yaitu dalam pemikiran murid Plato bernama Aristoteles. Sebagai murid Plato, sedikit banyak Aristoteles tentu saja memiliki pemikiran yang sangat dipengaruhi Plato dalam berfilsafat. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai sesuatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. Menurut realisme, hakikat kebenaran itu adalah berada pada kenyataan alam ini, bukan pada ide atau jiwa. Menurut realis alam itu, hal utama dan satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menjalin hubungan yang baik dengan alam. Kelompok realis berusaha untuk melakukan hal ini, bukan untuk menafsirkan berdasarkan keinginan atau kepercayaan yang belum diuji kebenarannya. Realisme adalah aliran yang menyatakan bahwa objek-objek yang diketahui adalah nyata dalam dirinya sendiri. Objek-objek tersebut tidak bergantung pada pikiran dan lingkungan sekitar saling berinteraksi. A yaitu konsep umum filsafat realisme. Yang pertama yaitu metafisika realisme. Kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik atau materialisme. Yang kedua yaitu manusia. Hakikatnya manusia terletak pada apa yang dikerjakan. Jiwa merupakan organisme kompleks yang mempunyai kemampuan berpikir. Yang ketiga yaitu epistemologi realisme. Pengetahuan diperoleh manusia melalui pengalaman diri dan menggunakan akal. Pengetahuan dapat diperoleh melalui penginderaan. Kebenaran pengetahuan dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaian dengan fakta. Yang keempat yaitu aksiologi realisme. Tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu, dan taraf yang lebih rendah diatur oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu filsafat pendidikan pragmatisme. Pada dasarnya, pragmatisme merupakan suatu sikap hidup, suatu metode, dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai sesuatu ide dan kebenaran sesuatu keyakinan secara praktis. Esensi diri pragmatisme ini terletak pada metodenya yang sangat empiris, di mana sangat menekankan pada metode dan sikap lebih dari suatu doktrin filsafat yang sistematis dan menggunakan metode ilmu pengetahuan modern sebagai dasar dari suatu filsafat. Dalam pelaksanaannya, pendidikan pragmatisme mengharap agar objek didik saat belajar di sekolah tak berbeda ketika ia berada di luar sekolah. Oleh karenanya, kehidupan di sekolah selalu disadari sebagai bagian dari pengalaman hidup, bukan bagian dari persiapan untuk menjalani hidup. Dalam pendidikan pragmatisme, guru menjadi pendamping subjek didik yang dipandang jauh lebih memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai problem. Ia menjadi pengarah atau memandu aktivitas-aktivitas subjek didik di luar hal-hal yang dibutuhkan mereka dengan mempertimbangkan dan pengalaman yang lebih luas. Konsep umum filsafat pragmatisme yang pertama yaitu metafisika pragmatisme. Hakikat realitas suatu teori umum tentang kenyataan tidaklah mungkin dan tidak diperlukan. Menurut aliran ini, hakikat realitas adalah segala sesuatu yang dialami manusia bersifat plural dan terus-menerus berubah. Yang kedua yaitu manusia. Manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Sejalan dengan perubahan yang terus-menerus terjadi, tentunya akan muncul berbagai permasalahan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.
Yang ketiga yaitu epistemologi pragmatisme. Pengetahuan yang benar diperoleh melalui pengalaman dan berpikir. Pengetahuan adalah relatif. Pengetahuan dikatakan bermakna apabila dapat diaplikasikan. Yang keempat yaitu aksiologi pragmatisme. Nilai tidak bersifat eksklusif, tidak berdiri sendiri, melainkan ada dalam suatu proses, yaitu tindakan atau perbuatan manusia. Ukuran tingkah laku individu. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai landasan filsafat sistem pendidikan nasional. Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat negara ialah Pancasila sebagai filsafat negara. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ketetapan MPR RI Nomor 2 MPRE 1978 tentang pedoman penghayatan pengalaman Pancasila menegaskan pula bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud bangsa dan sumber dari segala sumber nilai menjadi pangkal dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber dari sistem nilai dalam pendidikan. Kesimpulannya ialah filsafat pendidikan merupakan hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan edukasi atau dijabarkan dari suatu sistem filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Dalam landasan filosofis pendidikan juga terdapat aliran pemikiran. Hal ini muncul sebagai implikasi dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat, sehingga dalam landasan filosofis pendidikan dikenal dengan adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Di Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud bangsa dan sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan.